Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang bahaya rokok bagi anak di bawah umur. Di sini adapun anggota kami, yang pertama ada Rival Ardiansa dengan NIM akhir 063, ada Isan Wicaksono dengan NIM akhir 068, ada Putra Hadi Albani dengan NIM akhir 083, ada IGD Krisna Sindu dengan NIM 088, dan ada saya sendiri Rifida Maulana dengan NIM akhir 084. Baiklah, di sini saya akan membacakan diktat 1, yaitu adanya masalah. Yang pertama, bahaya masalahnya yaitu bahaya merokok bagi remaja di bawah umur dan juga bagi kesehatan. Jadi masalahnya itu siswa SMKN Cimahi belum mengerti dan belum sadar akan bahayanya merokok bagi kesehatannya. Lalu yang kedua ada perilaku atau penyebab terjadinya masalah. Karena perilaku terjadinya masalah yaitu karena adanya faktor lingkungan yang membawa dia jadi merokok, yang pada keluarga, sehingga semakin kuat buat dia melakukan merokok. Lalu di sini ada pelakunya, yaitu para remaja di bawah umur atau remaja, khususnya siswa SMKN 2 Cimahi. Lalu lokasinya ada di SMKN 2 Cimahi. Lalu di sini ada perkiraan lamanya waktu terjadi, yaitu mereka sudah merokok sejak sebelum duduk di bangku SMK 2 Cimahi. Lalu upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang, yaitu dari jajaran guru BK sekolah sudah melakukan himbauan serta melakukan edukasi terhadap siswa SMKN 2 Cimahi, yaitu tentang bahayanya merokok bagi remaja di bawah umur. Lalu di sini ada periode pengamatan. Kami melakukan pengamatan dan melakukan sosialisasi itu mulai dari tanggal 4 Oktober hingga yang kemarin 12 Desember, yaitu ke SMKN 2 Cimahi. Lalu pihak yang kita wawancarai yaitu tentunya siswa SMKN 2 Cimahi yang melakukan kegiatan merokok. Lalu ada pemilik warung-warung di sana yang memberikan rokok kepada siswa SMKN 2 Cimahi. Lalu alasan mengapa perilaku tersebut menjadi pilihan individu, kelompok atau masyarakat. Yang pertama, karena para individu itu kurang menyadari bahwa merokok itu akan berbahaya bagi kesehatannya, apalagi dia masih remaja. Lalu karena adanya ajakan teman yang sebaya, yaitu teman nongkrong atau teman sekolahnya. Lalu yang terakhir, karena rokok itu mudah didapat dari mulai supermarket, minimarket, hingga warung-warung terdekat yang ada di sekolah dan juga di tempat tinggalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diktat 2, yaitu memahami halayak sasaran. Terkait dengan tujuan yang dikembangkan pada tahap ketiga, apa yang diketahui oleh para perokok? 1. Apakah mereka mengetahui bahwa merokok dapat mengganggu orang lain apabila mereka merokok di sekitaran orang yang tidak merokok? Sebenarnya mereka mengetahui akan membawa dampak negatif bagi orang yang tidak merokok. Lalu yang kedua, apakah mereka tahu siapa saja yang merokok? Mereka mengetahui siapa saja yang merokok karena beberapa dari mereka merokok karena mengikuti kebiasaan merokok di lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga, apakah mereka mengetahui bahaya merokok? Mereka mengetahui bahaya merokok secara umum. Lalu yang keempat, apakah mereka tahu larangan merokok? Tentu saja. Mereka mengetahui larangan merokok di lingkungan sekolah, terutama larangan merokok untuk anak di bawah umur. Lalu kelima, apakah mereka tahu cara merokok? Ya, mereka tahu bagaimana cara merokok. Apa yang para perokok percaya? Apakah mereka percaya dengan berhenti merokok maka akan membawa dampak positif bagi dari diri sendiri di sekitarnya? Ya, mereka percaya jika berhenti merokok. Selanjutnya, apa perilaku mereka saat ini? Apakah mereka merokok? Ya, mereka merokok.
apa yang sedang berkompetensi, hal apa saja yang dapat membuat perokok tidak dapat berhenti merokok. Itu yang pertama, ketergantungan nikotin. Nikotin adalah zat adiktif yang terdapat dalam rokok. Ketika seseorang merokok, nikotin akan masuk ke dalam tubuh dan mempengaruhi otak dengan cara merangsang pelepasan neurotransmitter yang memberikan sensasi kenikmatan dan relaksasi. Ketergantungan nikotin membuat perokok merasa sulit untuk berhenti merokok karena mereka mengalami gejala putus nikotin seperti kecemasan, mudah marah, dan gangguan tidur saat mereka mencoba berhenti. Lalu yang kedua itu kebiasaan dan asosiasi. Merokok seringkali terkait dengan kebiasaan dan asosiasi tertentu seperti merokok setelah makan, setelah bersosialisasi, atau saat stres. Kebiasaan ini dapat membuat perokok merasa sulit untuk mengubah rutinitas mereka dan mengatasi keinginan untuk merokok dalam situasi-situasi tersebut. Lalu yang ketiga, efek psikologis. Beberapa perokok menggunakan rokok sebagai coping mekanisme untuk mengatasi stres, kecemasan, atau tekanan emosional lainnya. Ketika mereka mencoba berhenti merokok, mereka mungkin merasa sulit menghadapi situasi-situasi tersebut tanpa rokok dan mencari pengganti lain untuk mengatasi stres atau emosi negatif. Lalu yang keempat, kurangnya dukungan dan motivasi. Berhenti merokok adalah proses yang menentang dan membutuhkan dukungan dan motivasi yang kuat. Kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, teman, atau keluarga dapat membuat perokok merasa sulit untuk berkomitmen pada upaya mereka untuk berhenti merokok. Lalu, apa kendala yang dipersepsikan atau dirasakan? Apa yang dirasakan perokok apabila tidak merokok? Dalam sehari membuat perokok merasa gelisah atau merasa cemas karena kebiasaan mereka terganggu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada teman saya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putra Hadi Albani dengan NIM akhir 083. Di sini saya akan memberikan hasil kuesioner mengenai bahaya merokok bagi remaja. Pertanyaan yang pertama adalah seberapa sering Anda merokok dalam sehari? Skor rata-ratanya di sini 43,3%. Dengan total hasil voting 13 orang. Selanjutnya pertanyaannya, seberapa sering Anda menghirup asap rokok pasif? Hasil yang diperoleh sebesar 43,3% juga, yaitu sering. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga, seberapa sering Anda mengalami sesak napas setelah merokok? Di sini kami mendapatkan skor akhir 63,3% dengan hasil voter 19 orang. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Anda mengalami batuk berdahak setelah merokok? Di sini kami mendapat vote sekitar 20 dengan skor akhir 66,7%. Tidak pernah. Selanjutnya ada pertanyaan, seberapa sering Anda merasa lelah setelah merokok? Jawabannya tidak pernah dengan skor rata-rata 63,3%. Selanjutnya ada pertanyaan, seberapa sering Anda mengalami penurunan kemampuan olahraga setelah merokok? Di sini kami mendapatkan skor 53,3%. Ada juga pertanyaan, seberapa sering Anda mengalami gangguan tidur? Kami memperoleh skor rata-rata 56,7%. Tidak pernah. Selanjutnya ada pertanyaan, seberapa sering Anda mengalami gangguan pencernaan setelah merokok? Skor rata-rata yang kami peroleh sebesar 73,3%, tidak pernah. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya juga akan melanjutkan dikta 5. Di sini saya akan mempresentasikan tujuan kampanye dengan judul mencegah terjadinya perilaku merokok. Target audiensnya adalah siswa dan siswi SMKN 2 Cimahi. Selanjutnya ada behavior objeknya, bersikap untuk mengurangi
perilaku merokok dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya merokok agar terhindar dari penyakit yang berkaitan dengan bahaya merokok. Selanjutnya, knowledge objektif. Tujuannya mengasosiasikan bahwa merokok menyebabkan berbagai dampak negatif yang tidak baik bagi kesehatan sendiri dan orang lain, seperti contoh kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan lainnya. Selanjutnya ada belief objektif, yaitu dengan tujuan menyatakan secara yakin dan berperilaku bahwa merokok dalam waktu yang lama akan mengakibatkan kecanduan merokok bagi para remaja di bawah umur, khususnya siswa dan siswi. Selanjutnya saya Ihsan Wicaksono dengan NIM 068 akan menjelaskan diktat 6 memahami halayak sasaran dan persaingan. Di diktat 6 ini sendiri ada 3 tabel. Tabel pertama ada membahas perilaku yang diinginkan dan manfaat yang diperoleh, manfaat yang dirasakan. Perilaku yang diinginkan dari kelompok kami sendiri yaitu tidak terpengaruh apabila ada orang yang merokok di sekitar, dan manfaat yang dirasakannya, yang bisa dirasakan oleh para remaja yaitu bisa menjadi lebih hemat karena tidak membeli rokok. Lalu ada perilaku bersaing. Perilaku bersaingnya di sini ada karena merokok, karena pengaruh lingkungan dan sosial media. Mereka merasa merokok karena lebih keren, seperti itu. Lalu selanjutnya ada perilaku yang diinginkan dari tidak terpengaruh apabila ada merokok yang di sekitar, dan hambatan yang dirasakan atau biayanya yaitu adalah takut dijauhi oleh teman sebayanya atau oleh teman tongkrongannya. Lalu perilaku bersaing dari hambatannya yaitu merasa sungkan apabila untuk menolak ajakan merokok atau pemberian rokok dari teman sebayanya. Selanjutnya tabel yang kedua, perilaku yang diinginkan dari kelompok kami yaitu tidak melakukan lagi aktivitas merokok. Manfaat yang dipersepsikannya masih sama seperti yang tabel sebelumnya, yaitu menjadi lebih hemat karena pengeluaran jadi tidak untuk dibelikan terhadap rokok. Lalu perilaku bersaingnya para remaja khususnya anak SMK 2 Cimahi percaya bahwa jika merokok akan membuat kehidupannya lebih baik. Lalu hambatan yang dipersepsikannya yaitu merasa sulit untuk hidup tanpa rokok. Lalu hambatan yang dipersepsikan untuk perilaku bersaingnya yaitu siswa dan siswi merasa menjadi lebih boros dalam pengeluaran, terutama uang jajannya, karena uang jajannya disisihkan untuk membeli rokok. Lalu selanjutnya tabel terakhir dari diktat ke-6 ini, perilaku bersaing yang pertama yaitu mengurangi manfaat, berasumsi bahwa merokok adalah perilaku yang baik bagi kesehatan tubuh. Dari kita perilaku yang diinginkannya yaitu ada 4 taktik, yaitu taktik A-nya menyarankan kepada pihak-pihak sekolah, terutama guru backup atau bimbingan konseling, agar melakukan sosialisasi yang di dalamnya terdapat edukasi tentang betapa bahayanya merokok. Lalu taktik B-nya mengarahkan dan memberitahu secara langsung para perokok tentang merokok tidak baik bagi kesehatan tubuh. Lalu perilaku bersaing yang keduanya meningkatkan biaya atau hambatan. Apabila merokok terus-menerus, mereka beranggapan bahwa rokok baik bagi kesehatan tubuh. Lalu di sini ada taktik C-nya yaitu menunjukkan bahwa banyaknya korban disebabkan oleh rokok, mulai dari operasi paru-paru dan bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Lalu yang terakhir ada di taktik D, yaitu mensosialisasikan akan bahayanya merokok. Lalu yang keduanya ada menegur langsung para pelaku yang merokok dengan cara yang baik dan benar. Selanjutnya diktat ke-7, merancang produk dan tawaran pasar. Produk inti atau manfaat, meningkatkan kesehatan, mencapai kebebasan dari kecanduan, dan memecahkan masalah yang terkait dengan merokok, seperti tekanan sosial, seperti stres dan kesehatan. Lalu produk aktualnya atau perilaku, melakukan olahraga ringan, menggunakan terapi pengganti nikotin seperti permen karet, tablet hisap, atau koyo nikotin. Lalu ada mencari kegiatan atau hobi
yang dapat menggantikan kebiasaan dari merokok. Selanjutnya, produk tambahan atau objek dan layanan tangibles, yaitu seperti mengikuti komunitas olahraga atau klinik berhenti merokok, konseling, penyuluhan, dan aplikasi berhenti merokok. Lalu yang terakhir ada memberikan konten edukasi dan menampilkan role model dari orang yang sudah berhasil berhenti dari merokok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diktat 8, yaitu mengelola biaya dan perubahan perilaku. Yang pertama itu biaya moneter. Itu yang pertama membuat brosur untuk remaja SMKN 2 Cimahi. Lalu yang kedua memberikan snack box untuk para remaja SMKN 2 Cimahi. Lalu yang ketiga yaitu meminjam tempat warung dalam upaya untuk perencanaan penyelenggaraan sosialisasi penyelenggaraan kampanye penyuluhan secara efektif. Lalu yang kedua biaya non moneter, itu yang pertama waktu dan tenaga fisik yang dikeluarkan oleh pihak yang terlibat selama kegiatan berlangsung. Lalu yang kedua, potensi perubahan positif dalam lingkungan sekitar sebagai hasil dari kegiatan. Lalu ketiga, peran dalam membangun rasa keamanan dan kenyamanan di lingkungan. Lalu yang ketiga, strategi mengelola biaya. Yang pertama, dengan menyebarkan brosur yang berisi peran dan himbauan tentang bahaya merokok pada remaja, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pada remaja yang merokok agar mereka sadar dan tahu tindakan yang diambil beresiko dan berbahaya bagi kesehatan, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi bagi orang lain. 2. Brosur yang telah dibuat dan disusun untuk bertujuan untuk mengedukasi para remaja yang merokok akan bahaya merokok pada usia di bawah 18 tahun. Ketiga, adanya diskusi bersama pihak sekolah SMK 2 Cimahi dan pemilik warung sekitar untuk membahas masalah bahayanya merokok pada usia remaja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin rekam diri, nama saya Gede Krisna dengan NIM akhir 088. Di sini saya akan membacakan rancangan anggaran biaya moneter yang dikeluarkan oleh kelompok 4 selama kampanye atau selama sosialisasi, yang dimana barang pertama itu kita menggunakan brosur dengan jumlah 15 lembar dengan harga 45.000, lalu ada snack gift yang berjumlah 15 dengan harga 225.000 hingga totalnya menjadi 270.000. Lalu di sini ada di tab 9 yaitu membahas saluran distribusi. Saluran distribusi yang digunakan kelompok 4 itu menggunakan saluran distribusi pertama, yang mana saluran distribusi tingkat pertama merupakan saluran pemasaran yang terdiri dari 3 pelaku, yaitu yang pertama ada pelaku pertama yaitu kelompok 4 MPON itu sendiri, lalu pelaku keduanya yaitu pihak sekolah, pihak SMK N2 Cimahi termasuk kepala sekolah, kesiswaan maupun guru BK. Lalu yang pelaku ketiga yaitu para audiens seperti siswa-siswi SMK Negeri 2 Cimahi. Lalu di sini ada di tab 10 yaitu perencanaan promosi untuk kampanye pencegahan merokok. Yang pertama ada pesan utama. Pesan utamanya itu berhenti merokok sekarang juga bagi remaja di bawah umur. Lalu sasaran pemirsanya yaitu para remaja, yang dimana para remaja ini rentan terhadap kecanduan merokok. Kecanduan merokok pada remaja dapat memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan tubuh mereka. Yang dimana remaja yang kecanduan merokok berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan jangka panjang maupun jangka pendek. Yang jangka panjangnya seperti penyakit paru-paru, kanker, dan penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Lalu tujuan komunikasinya, kami ingin para remaja ini yang merokok mengetahui fakta dan akan bahayanya merokok pada usia dini. Kami ingin mereka memahami bahwa merokok dapat meningkatkan resiko penyakit, yang dimana penyakitnya seperti penyakit jantung, paru-paru maupun sesak pernapasan. Lalu di sini ada manfaat untuk dijanjikan, yang dimana manfaatnya itu untuk berhenti merokok dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Para remaja dan memiliki lebih banyak energi
dapat bernapas dengan lebih mudah atau lebih sehat dan memiliki kulit yang lebih sehat. Selain itu, berhenti merokok juga dapat menghemat pengeluaran uang dan sebelumnya digunakan untuk membeli merokok. Lalu dukungan untuk janji, yang dimana yang pertama yaitu klub bergabung dengan klub remaja yang bebas merokok atau komunitas anti merokok, yang dimana aktivitas ini dapat memberikan dukungan sosial dan lingkungan yang sehat bagi mereka yang ingin berhenti merokok. Klub ini dapat menyediakan dukungan emosional, informasi berguna, dan kreatif positif. Lalu ada kampanye penyaluran dan edukasi. Melakukan kampanye penyaluran dan edukasi yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan tentang bahayanya merokok dan manfaat berhenti merokok. Lalu ada pembukaan yang efektif yang dilakukan melalui saluran media yang sering digunakan oleh remaja seperti media sosial ataupun platform digital yang populer di kalangan remaja. Lalu penentuan posisi, itu pernyataan posisi ini menekankan manfaat yang dapat diperoleh oleh para remaja yang berhenti merokok. Dalam posisi ini, produk atau pesan yang disampaikan adalah bahwa dengan berhenti merokok, para remaja dapat mencapai kebebasan dari kecanduan dan akan bahayanya merokok. Baik, di sini ada jenis utama media pemasaran sosial. Yang pertama ada iklan. Iklan yang digunakan adalah brosur, lalu hubungan masyarakat, yaitu memberikan edukasi langsung dengan memberikan brosur bahaya merokok kepada para audiens. Lalu bahan cetaknya brosur. Barang promosi khususnya yaitu membentuk komunitas edukasi tentang kesehatan dan dukungan emosional. Lalu ada penjualan pribadi, yaitu bertatap muka secara langsung kepada audiens dan memberikan pengetahuan secara menyeluruh tentang rokok dan bahayanya merokok. Lalu ada media populer, yaitu iklan yang mengedukasikan remaja tentang dampak negatif dari merokok pada kesehatan dan memberikan informasi tentang cara berhenti merokok. Iklan semacam ini dapat disebarkan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook maupun WhatsApp dan sebagainya. Sekian. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari hasil observasi dan hasil sosialisasi kelompok 4 setelah kami melakukan sosialisasi kepada siswa SMK 2 Cimahi bahwa masih terdapat banyak siswa yang masih merokok, tetapi di balik itu ada kalanya dua siswa yang kita dapati berhenti merokok. Alasan mereka berhenti merokok karena faktor biaya yang mereka gunakan itu menjadi boros alasannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kegiatan merokok ini masih ada remaja yang menyadari akan bahayanya merokok dan juga terhadap keuangan mereka. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kurang lebih dari kelompok 4. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.